Maka Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Rabah, amalan apa yang engkau lakukan? Terompamu sudah terdengar di surga. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Selalu kita lisan ini sepatutnya mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita tidak menyadari nikmat-nikmat itu. Dan kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fillah. Hidup di dunia ini perlunya ada amalan-amalan rahasia. Karena bisa saja amalan rahasia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar pahala yang diberikan kepada kita. Maka ada amalan yang perlu kita lakukan, walaupun ini hanya mungkin tidak berat kita lakukan, tetapi terkadang kita malas melakukannya. Maka motivasi terbesar agar kita melakukan amalan ini, bahwa ketika kita melakukan amalan ini, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenungi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabatnya Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda fa ahsana al-wudu thumma sholli rakatain, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, thumma dan kemudian dia salat sunnah 2 rakaat, yukbilu alaiha biqalbihi wajhi, dan dia menghadapkan solatnya ini dengan hatinya yang ikhlas dan wajahnya, wajabat lahu jannah, wajib baginya untuk surga. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai rahimahumullah. Ikhwanu fillah, ini menandakan bahwa setelah kita berwudu dan setelah membaca doa wudu dan kita sholat sunnah wudu 2 rakaat, ini tidak berat kita lakukan sebenarnya. Tetapi ada terkadang rasa malas, ada terkadang rasa tidak ingin mempergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka setelah kita mengetahui amalan ini, maka jangan tinggalkan setiap habis berwudu. Usahakan pergunakan waktu yang hanya sesaat ini untuk sholat sunnah 2 rakaat. Untuk sholat sunnah wudu. Maka inilah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala mempunyai amalan rahasia ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Rabah, amalan apa yang engkau lakukan? Terompamu sudah terdengar di surga. Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, saya sering melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah saya berwudu. Maka inilah amalan rahasia kita yang perlu kita juga lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja hal yang kecil ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang menarik, bahwa melakukan hal yang kecil itu bisa saja besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang menarik, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Sya'ban, ketika meninggal dunia, yang dia ucapkan adalah, andaikan masih jauh, andaikan semuanya, andaikan yang baru. Maka ini renungan bagi kita. Mengapa Sya'ban melakukan atau mengucapkan perkataan seperti ini? Maka Rasulullah SAW menerangkan bahwa Sya'ban mengatakan andaikan masih jauh,
Ketika itu Sya'ban ingin keluar dari rumahnya untuk sholat subuh berjamaah. Ketika itu ada seorang nenek yang tidak mampu melakukan perjalanan ke masjid, maka Sya'ban menggendongnya sampai ke masjid. Maka diperlihatkan pahalanya yang luar biasa ini, yang sangat dahsyat ini. Maka Sya'ban mengatakan, andaikan masih jauh. Sedangkan yang dekat saja jaraknya, begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah, andaikan yang baru. Ketika itu Sya'ban keluar dari rumahnya untuk sholat subuh berjamaah. Ada sahabat yang tidak mampu melakukan perjalanan ke masjid. Karena musim dingin pada saat itu melanda Madinah Al-Munawwarah. Maka Sya'ban memberinya jaket yang pernah dipakainya. Dan dia memakai jaket baru. Maka diperlihatkanlah pahala jaket bekasnya itu. Begitu besar pahalanya. Maka Sya'ban mengatakan, andaikan yang baru. Sedangkan yang bekas saja begitu besar pahalanya. Dan yang ketiga adalah, andaikan semuanya. Ketika Sya'ban masuk ke rumahnya untuk menyantap makanan. Di dalam rumahnya hanya tersedia satu buah roti. Ketika itu sebelum memakannya, ada ketukan pintu dari luar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa sahabat? Ya Sya'ban, saya lapar. Saya belum makan, berikan makanan. Maka Sya'ban membagi dua roti itu. Setengah untuk sahabatnya dan setengah untuk dia dan keluarganya. Maka ketika meninggal dunia, sebelum rohnya dicabut, Sya'ban mengatakan, andaikan semuanya. Ini menandakan bahwa pahala setengah roti itu begitu besar. Maka Sya'ban mengatakan, sedangkan setengah roti itu begitu besar pahalanya. Andaikan semuanya saya berikan, mungkin lebih besar lagi. Ini pelajaran bagi kita. Lakukan amal-amal yang kecil. Bisa saja kecil bagi kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanu fillah, inilah nasihat bagi kami untuk pemirsa Yusa Channel. Semoga bermanfaat. Hanya dengan ilmu kita bisa bahagia dunia, bertetangga di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.